dunia, pada Kamis 5 Oktober kemarin, Taiwan diterjang topan Koinu yang mengakibatkan bencana masif di negara tersebut. Meskipun sebelumnya otoritas Taiwan sudah memperingatkan akan datangnya topan ini, tetap saja dampak buruknya tak bisa dihindari. Dari kejadian ini, 1 orang dilaporkan meninggal dunia, ratusan lainnya mengalami luka-luka. Beberapa bangunan juga dilaporkan terkena dampak kerusakan, begitu juga pohon-pohon yang bertumbangan. Dari video yang beredar, nampak mobil-mobil terlempar dari jalan raya. Bangunan-bangunan terangkat, kaca jendela pecah sampai perahu nelayan tenggelam di pelabuhan. Terlihat ngeri banget ya teman dunia. Yang lebih mengerikannya lagi, terjangan topan Koinu tahun ini tercatat sebagai yang terkuat yang pernah melanda Taiwan sejak 126 tahun terakhir. Diketahui topan Koinu memiliki kecepatan angin hingga 252 km per jam dan masuk kategori 4 atau berpotensi bencana besar dan kehancuran di skala yang lebih besar. Di kategori ini, sebagian besar rumah akan hancur, atap beterbangan maupun perabot di dalamnya juga ikut terangkat, dan sebagian besar pohon akan tercabut dari akarnya. Uniknya, nama Koinu berasal dari bahasa Jepang yang berarti anak anjing. Sementara di Filipina, topan ini diberi nama Jenny. Topan ini sebelumnya memang bergerak dari Laut Filipina menuju utara barat laut, kemudian berbelok ke barat laut menuju pantai selatan Taiwan. Hingga akhirnya, topan Koinu akan bergerak menuju Hong Kong dan China. Semoga topannya segera melemah ya teman dunia, sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah dan korban jiwa yang semakin banyak. Pemakaman merupakan tempat istirahat terakhir manusia. Namun, pernah lihat nggak sih pemakaman tua yang berada di tempat yang tak biasa? Seperti makam yang terletak di Gang Linggawastu, Bandung. Tak hanya berada di gang sempit, makam dengan nisan bertuliskan Ibu Ijah ini juga menempel dengan rumah warga loh. Makam tersebut sudah berada selama kurang lebih 70 tahun. Bahkan pihak keluarga masih sering berziarah ke makam tersebut. Tak hanya satu, terdapat makam lain di gang sempit tersebut. Namun, lokasinya berada di sebidang tanah yang sudah diberi pagar. Diketahui, dulunya kawasan Linggawastu merupakan pemakaman umum orang-orang yang terkena wabah malaria. Tetapi sekarang, kawasan tersebut menjadi pemukiman warga. Makam berada di tempat tak biasa ini menarik perhatian dan juga komentar dari para warga. Keterlaluan yang bangun rumah, makam aja diserobot. Yang punya rumah baik banget nggak direlokasi. Nah, kira-kira di daerah kalian ada pemakaman tua juga nggak nih? Ras terkuat di bumi kembali beraksi. Tanpa bantuan, emak-emak ini dengan mandiri mendorong tembok sisa bangunan. Dengan sekuat tenaga, para emak-emak bergotong royong hingga berhasil merobohkan tembok tersebut. Bukan tanpa alasan, tembok bekas bangunan rumah dinas ini dirobohkan agar tak membahayakan anak-anak yang bermain di sana. Namun gak cuma merobohkannya, setelah rata dengan tanah, batu bata dari tembok yang hancur ini pun dikumpulkan oleh para emak-emak tersebut. Emangnya emak-emak gak mau rugi, bisa buat jadi bangunan lagi deh tuh batu-batanya. The Power of Mama, ngobrol di tengah jalan dong. Hihi, asik. Raja jalanan nyata. Mama kalau udah ngobrol, apalagi gosip, pasti nggak kenal waktu sama tempat deh. Kayak emak-emak satu ini nih. The Power of Mama, ngobrol di tengah jalan dong.
Hihi, asik. Aduh, Mak, boleh kok ngobrol, tapi nggak di tengah jalan juga kali. Membahayakan diri sendiri dan orang lain. Mending melipir deh, biar makin asyik ngobrolnya. Hihi. Macet dah. Teman dunia, artis cantik Aura Kasih belum lama ini sempat berbagi momennya saat menikmati liburannya di Roma nih, guys. Saat berlibur di sana, Aura Kasih nggak lupa untuk berkunjung ke Trevi Fountain. Yap, lokasi ini merupakan salah satu air mancur paling terkenal di dunia dan terlihat indah karena dihiasi banyak patung. Selain indah, daya tarik lain dari Trevi Fountain adalah tradisi melempar uang koin ke dalam air kolamnya dengan cara membelakanginya. Ada mitos yang mengatakan kalau seseorang melemparkan koin ke kolam ini, maka permintaannya bisa dikabulkan loh. Percaya nggak percaya, semua kembali pada keyakinan masing-masing ya guys. Aksi lempar koin yang dilakukan Aura Kasih saat berlibur ini ternyata nggak menginginkan sesuatu yang muluk-muluk loh. Dari keterangan unggahannya, ia hanya ingin sosok pendamping yang setia menemani hidupnya sebagai pasangan suami istri dalam membina rumah tangga. Bagi yang belum tahu, Aura Kasih sebelumnya pernah melayangkan gugatan cerai terhadap Eric Emerald pada Desember 2020 lalu. Hingga kini Aura Kasih masih belum menikah lagi. Meski belum memiliki suami lagi, Aura Kasih tetap berbahagia karena masih ada anak semata wayangnya. Diketahui Aura Kasih dan sang anak tinggal di rumah mewah yang harganya ditaksir mencapai 50 miliar rupiah loh. Wow. Gimana teman dunia? Terlihat begitu mewah kan? Mari semua dansa denganku, dekat aku dan hanyutkanku dengan irama yang... Ya, meskipun sudah memiliki anak, Aura Kasih mengaku tidak menikmati perannya sebagai single parent dan ingin memiliki pasangan hidup. Aura Kasih juga mengaku bahwa sesekali dirinya merasa sedih lantaran tidak memiliki tempat berbagi cerita dan keluh kesah. Ya, kita doakan saja semoga Mbak Aura Kasih bisa segera didekatkan lagi dengan pendamping hidup yang lebih serius dan setia ya. Kalau Aura Kasih tadi masih sendirian dan meminta pendamping hidup yang setia untuknya. Selebriti Axel Matthew justru lagi menjalin asmara dengan wanita yang usianya bisa dibilang jauh darinya. Axel Matthew mengaku tengah menjalin asmara dengan wanita yang berusia 8 tahun lebih tua darinya. Putra dari pasangan Jeremy Thomas dan Ina Indayanti itu mengungkapkan bertemu dengan sang kekasih di tempat gym. Meski begitu, Axel tidak mempermasalahkannya dan sangat nyaman menjalankannya. Lalu, apa sih alasan Axel nyaman dengan wanita pilihannya ini? Karena menurut orang saya suka sama janda karena harus dewasa gitu, tapi enggak. Kalau suka sama orang atau interest sama orang itu karena sudah dewasa gitu. Bukan berarti umurnya, tapi sikapnya, attitude-nya, karakternya, sifat aslinya dewasa gitu. Bukan gara-gara umurnya. Lalu bagaimana sih tanggapan orang tua dengan wanita pilihan Axel Matthew ini? Ya kalau asal saya di jalan yang benar, nggak ngerugiin mereka, bisa independen. Dari kisah cinta Axel Matthew ini mengingatkan kita bahwa usia hanyalah sebuah angka. Selama kita nyaman dan cocok saat menjalankannya, nggak ada salahnya untuk dijalankan, bukan? Ya, kita doakan saja semoga wanita pilihan Axel ini benar-benar menjadi pasangan hidup terbaik untuk Axel ya. Semoga lancar hingga hari pernikahannya ya. Selain Axel Matthew, ada juga nih pasangan yang juga terpaut cukup jauh, Luna Maya dan Maxime Bouttier. Hubungan asmara keduanya kerap menjadi perbincangan publik. Melihat hubungan keduanya, banyak masyarakat berharap keduanya bisa menikah.
Namun sebaliknya, menurut Denny Darko, hubungan Maxim dan Luna Maya diprediksi akan kandas di tengah jalan. Bahkan hubungan asmara keduanya dituding hanya gimmick semata. Dilihat dari Luna, dilihat dari Maxim, ini terlalu banyak kecurigaan bahwa ini bukan sungguhan. Oke, kalau saya kira sih tetap harus saling mengerti satu sama lain, mempelajari hal yang memang tidak pernah mereka pelajari, karena ini adalah kali pertama mereka menghadapi ini semua. Dan ya kalau menurut saya masih tetap curiga ya ini. Ini sebenarnya cuman settingan aja untuk menaikkan nama mereka berdua. Tapi ini sebenarnya apapun akan jadi satu hal yang berarti untuk karir mereka ke depannya. Mendengar hal itu, Luna Maya pun tak begitu mempermasalahkan prediksi tersebut. Ya nggak apa-apa juga. Ya namanya apa sih yang abadi di dunia ini? Kita juga dulu berpikir sama yang mantan-mantan kita atau orang siapapun berpikir udah menikah kok selamanya. Tapi kan possibility itu selalu ada. Namanya hidup. Yang menikah aja bisa. Kalau nggak cerai ya bisa meninggal salah satu. Itu sesuatu hal yang pasti ada pertemuan, ada perpisahan. Jadi aku nggak takut juga sih. Kalaupun aku selamanya sama dia gitu, taunya aku meninggal duluan gimana? Bisa juga kan? Ya kan? Kalau duluan meninggal ya. Cuma kan kita nggak tahu umur ya. Kendati begitu, Luna berterima kasih kepada orang-orang sekitar yang sudah mendukung hubungannya dengan Maxim Bouthier. Ya kan doa yang baik itu bisa menjadi apa ya, energi yang baik juga buat kita. Jadi kadang-kadang kan untuk mengambil keputusan kita bisa lebih apa ya, lebih tenang lah gitu. Kan nggak harus mikirin aduh nanti omongan ini tapi kan kalau banyak support artinya kan kita juga lebih tenang bahwa oh I think it's the right thing to do. Kita doakan aja ya teman dunia, hubungan keduanya bisa sampai ke jenjang pernikahan. Amin. Bila aku dapat bintang yang berpijar, mentari yang tenang bersamamu di sini. Untuk para pecinta idol Korea, pasti udah gak asing lagi kan dengan girl band satu ini. Salah satu personel New Jeans Minji bikin heboh Indonesia lantaran menyanyikan lagu I Love You Three. Teman dunia, ada nggak nih yang ngerasa udah hati-hati tapi tetap aja kena apes? Memang sih ya, nasib apes datangnya selalu nggak bisa diprediksi. Kayak nasib apes Akang yang satu ini. Hai, sudah rapih begini, cakep begini. Kalian tahu saya mau pergi kemana? Ini hari Jumat, orang Islam harus ke masjid Jumatan. Niatnya sih mau tampil kece badai buat Jumatan. Mana udah lengkap pakai kacamata plus baju koko baru. Emang dasarnya lagi apes ya? Bisa-bisanya malah nyebur. Kalian tahu saya mau pergi kemana? Ini hari Jumat, orang Islam harus ke masjid Jumatan. Bersakit. HP mana? HP. Yang sabar ya Kang, meski gagal tampil ganteng, seenggaknya udah ada rekamannya pas lagi gantengnya. Makanya Kang, lain kali kalau jalan lihatnya ke depan, bukan ke atas lihat kamera. Ini parah ini. Kalau ngomongin soal nggak terduga nih teman dunia, bisa pas banget loh dialami sama Mbak yang satu ini. Niatnya sih Mbak cantik yang lagi naik ojol mau mengabadikan momen pertama naik ojol pagi-pagi ya. Malah ketemu yang beginian. Ini parah ini. Kan salting sendiri gegara lihat Mbak sama Masnya yang masih satu selimut. Lain kali pakai jaket aja ya Mas Mbak, biar selimutnya nggak dicariin sama emaknya. Seorang ayah emang punya cara tersendiri ya untuk main sama anaknya. Seperti ayah TNI satu ini, dilatih militer dari sejak dini. Sang ayah pun memperagakan cara merayap ala prajurit ini. Merespon baik sang ayah, Bayi pun langsung mempraktekannya apa yang dilakukan oleh ayahnya.
kasih sayang, cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan larang. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Ayo dek, terus merayap biar nggak ketahuan musuh. Hihihi, dilatih terus biar pas besar jadi TNI ya dek. Walau tak bersuara, biar satu cinta coba kau pahami. Ku sudah bilang sayang. Teman dunia, kalau lagi sedang berada di dekat truk-truk besar ketika sedang berkendara, seringkali bikin deg-degan ya. Rasanya kayak sedang berhadapan dengan raksasa, apalagi kalau sopir truknya ugal-ugalan. Aduh, nggak banget deh ya. Ternyata berada di dekat truk besar itu perlu waspada loh teman dunia, karena truk-truk besar itu memiliki titik buta alias blind spot. Kalau kita ada di titik buta tersebut, bisa-bisa supir truk tidak melihat kita loh. Dan akhirnya kejadian deh, seperti yang dialami mobil sedan di dalam video ini. Kejadian ini ternyata sering terjadi loh teman dunia. Lihat aja deh beberapa video yang pernah beredar ini. Ngeri banget ya. Perlu diketahui, titik buta atau blind spot adalah area sekeliling kendaraan yang terhalang atau tidak terlihat oleh pengemudi. Semakin besar kendaraan, maka semakin luas juga titik butanya nih teman dunia. Untuk truk, titik butanya terdapat di bagian belakang truk, bagian samping kiri kalau setirnya di kanan, dan bagian depan truk. Nah, kalau teman dunia bisa menghindari kecelakaan di area titik buta ini, pastikan jangan berada terlalu dekat dengan truk ya. Dan jangan lupa untuk selalu waspada saat berkendara. Stay safe teman dunia. Teman dunia pasti panik dong ya kalau tiba-tiba diserbu sama segerombolan anak pang kayak gini. Gak tahu apa permasalahannya, tapi dari video tampak beberapa anak pang mendatangi sebuah warung yang tengah ramai oleh pengunjung. Tiba-tiba saja anak-anak pang ini berteriak-teriak sambil menunjuk-nunjuk pada pemilik warung. Untungnya nggak terjadi apa-apa ya teman dunia, karena setelah marah-marah, anak-anak pang itu pun segera meninggalkan warung. Tapi ternyata usai kejadian itu, anak-anak pang tersebut meminta maaf. Bahasanya pun santun loh teman dunia. Nah, makanya kalau ada masalah jangan main labrak aja ya bang. Mending diselesaikan dengan baik-baik. Apalagi anak pang itu sebetulnya kan cinta damai, iya nggak? Biarpun penampilannya bergaya serampangan dengan rambut mohaknya yang khas, tapi kalau diajak bicara baik-baik juga oke kok. Bahkan gak sungkan untuk meminta maaf. Mantap. Weleh, ini burung apa rudal ya? Bisa terjun dari ketinggian langit ke dalam laut dan langsung meluncur di dalam air seperti peluru gitu. Gak bahaya tak? Tenang, mereka itu lagi berburu mangsanya, para ikan laut kok. Hahaha, kirain ya. Burung-burung yang dikenal sebagai burung gannet atau sejenis burung laut yang besar ini memang bisa menukik dengan kecepatan sampai 190 km per jam. Weleh, cepet banget kan? Dan sampai menyentuh permukaan laut, kekuatan hantamannya bisa mencapai lebih dari 20 kali lipat gaya gravitasi. Sepertinya itu yang bikin mereka disebut juga burung rudal ya. Tapi gimana burung gannet ini bisa nggak terluka? Padahal mereka ngalamin hantaman atau benturan sekuat itu. Ternyata sebelum menghantam permukaan air, burung gannet merapatkan sayapnya ke tubuh sehingga bentuk tubuhnya mirip seperti panah. Dan itu yang membuat efek benturan menjadi kecil. Selain itu, burung gannet bisa menyelam sampai 25 meter loh teman dunia. Setelah menyelam, burung ini bisa mengapung dengan mudah ke atas dan siap untuk terbang lagi. Beneran burung yang tangguh ya teman dunia. Masih tentang hewan yang bisa terbang nih teman dunia.
Dan yang terbang kali ini bukan burung, tapi sapi. Nah lo, emang bisa? Di zaman sekarang apa sih yang nggak bisa? Ini buktinya, terekam jelas dalam video. Ya, beberapa sapi tampak diterbangkan dengan helikopter di atas padang rumput pegunungan Alpen, Swiss. Dengan menggunakan jaring pengaman, hewan-hewan itu digantung dengan seutas kabel di bawah helikopter. Dan, hore, sapi terbang ke angkasa. Sapinya bukan bisa terbang ya, tapi mereka terpaksa diangkut dengan helikopter karena terluka, sehingga tidak bisa menuruni bukit tempat mereka digembala. Sementara truk atau mobil tidak bisa menjangkau padang rumput yang terjal itu. Wah, kira-kira gimana ya perasaan si sapi? Takut atau malah jadi ketagihan terbang ya? Masih dari dunia hewan. Teman dunia, gimana rasanya ya kalau nggak sengaja bertemu hewan lucu seperti ini? Aduh, pasti kepingin nangkep ya. Lihat aja deh bulunya yang lebat, wajahnya yang imut, ditambah lagi pola totol-totol di badannya yang unik. Gemesin banget kan? Tapi ternyata hewan lucu ini bukan sembarangan hewan loh teman dunia. Hewan ini ternyata diperkirakan telah punah 100 tahun lalu di Australia Selatan. Hewan yang termasuk jenis marsupial ini secara tidak sengaja masuk ke dalam perangkap tikus di sebuah peternakan ayam. Tapi meskipun berhasil ditangkap, hewan ini tetap harus dilepas ke alam liar dan tidak boleh dipelihara karena mereka sudah terancam punah. Wah, mudah-mudahan bisa terselamatkan ya spesiesnya dan aman dari kepunahan.